Dan kau tahu nggak sih, ada di suatu tempat di Indonesia yang mana orang Indonesia nggak mau beli beras hasil panennya sendiri, malah orang Malaysia yang mau membeli beras itu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. Oke, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Za? Oke, jadi ini ada suatu konten di TV nih. Kita reaction lagi dari Transmedia ya. Di perbatasan, mungkin di Kalimantan ya tentunya, kan emang berbatasan banget dengan Malaysia. Kalau dari judulnya ini sangat-sangat ironis gitu ya. Kita juga kurang tahu mendetailnya gimana. Jadi kita sama-sama aja lihat gitu ya. Ini tentang petani di daerah Indonesia yang kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Nah, untuk kita ketahui lagi alasan lebih tepatnya seperti apa, Langsung aja nih. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. Krayan dikenal sebagai penghasil beras adan yang merupakan beras organik di mana varietas padi penghasil beras adan hanya bisa tumbuh di tanah Krayan. Hal ini membuat mayoritas warga Krayan merupakan petani beras, meski waktu panen mereka hanya 1 kali dalam setahun. Saya bertemu Ibu Ruth dan sejumlah ibu-ibu lainnya yang hendak menanam padi di Longkrewan, Krayan Barat. Wanita paruh baya yang gigih dan tangguh ini hingga kini masih menjadi tulang punggung keluarganya. Meski harus berjalan kaki belasan kilometer melewati hutan untuk menuju pematang sawah, Ibu Ruth dan kawan-kawan tak pantang menyerah. wah, Lewatinnya pun kayak hutan-hutan gitu. Iya. Jadi setiap Kalau harinya malam sebelum pasti tiba serem di ya. pematang sawah, ibu-ibu di sini harus melewati jembatan yang sangat jauh dari kata layak karena ini hanya beralaskan 2 bambu. Kita harus sangat berhati-hati ketika Dan itu pasti bisa berlaku kan? Bisa. sangat menjaga keseimbangan karena ini saya aja Tapi kayaknya kenapa harus banyak-banyak gitu yang naik gitu ibu di ya? sini seperti sudah terbiasa melewati jembatan yang sangat berbahaya ini. Tiba di sawah dengan alat tanam seadanya, bibit padi yang telah dibawa siap ditancapkan. Saat musim tanam, Ruth biasa menghabiskan waktu sepanjang hari di tengah teriknya hamparan sawah. Ibu sekarang usianya sudah berapa, Bu? 75 tahun. Kenapa Ibu masih datang ke sawah menggarap? Tidak di sawah, kalau orang nggak keluar ke anak beras, biasanya kasih kita makan. Nah Ibu, ini sekalinya menggarap sawah tuh panennya itu berapa kali Bu biasanya Bu? Dalam setahun? 1 tahun. Hanya sekali dalam setahun. Kalau Pak Jokowi sekarang lagi nonton, Ibu mau ngomong apa ke Pak Jokowi Bu? Kalau saya bilang, Jokowi kasih buka jalan buat kami Krayan supaya Malaysia masuk di sini, beli beras kami di sini. Ibu nggak pengen orang Indonesia aja Bu yang tahu beras Krayan ini seperti apa? Ya, boleh. Tapi kalau kami jual sama kita Indonesia, mana ada orang yang Kenapa ya? seperti orang dari Malaysia. Jadi dibeli sama orang Malaysia ya? Iya. Miris, Padahal meski Indonesia- memiliki itu kan potensi bilang alam yang Ibu, itu melimpah, problem yang dihadapi para petani beras di Krayan yakni menggantungkan hasil bumi mereka dari para pembeli Malaysia. Boleh katanya kalau ada orang Indonesia yang mau ya kan? Iya. Ya gimana Di kan lokasi bergerak terpisah, Indonesia sendiri saya gitu kan? mendatangi rumah yang menjadi tempat penggilingan padi. Produksi penggilingan padi menjadi beras di rumah milik Sapri yang terletak di Long Midang, Krayan Induk ini juga biasa mendistribusi pasokan beras ke Bak Kelalan, Malaysia. Giringnya gimana ya jadinya? Dari padi menjadi beras dan 1 kali menggiling ini mampu mencapai 14 kilo di dalam 1 ember. Perlu lebih dari 1 kali juga untuk menggiling padi di sini agar beras betul-betul halus. Saat beras sudah mencakup 4 karung, saya bersama warga berusaha Naik motor mengantarkan beras jualnya. untuk dijual ke Malaysia. Kayaknya kalau mobil nggak bisa Iya. deh. Karena jalannya kan akses. Motornya pun harus motor kayak begini. Makanya tadi dia bilang kan, kata ibu tadi buka jalan gitu kan.
Tapi ini jalannya lumayan bagus nih. Entah mungkin dia ada perbatasan tuh jalannya mungkin jelek. Menelusuri jalur lain dengan harapan dapat menjual beras krayan ke Bak Kelalan, Malaysia. Tapi ini bagus ya jalannya. Oh, ada jeleknya. Nggak bisa mobil sih. Serem Di tengah sih. perjalanan, kami disambut hujan deras yang kondisinya Semangat tidak dapat banget. diteruskan dan terpaksa harus menepi. Ini masih berapa jauh lagi ya bang? Masih agak jauh sih Mbak, soalnya kan kita harus keluar lagi. Cuman ya kayak gini kondisinya di lapangan, kadang kita masyarakat hujan juga nggak bisa aksesnya. Nggak ada lampu lagi kan? Tergantung cuaca juga ya. Pakai itu bisa nggak sih? Lampu sorot itu. Bukan. Apa-apa. Saat hujan mereda, kami melanjutkan perjalanan. Jarak dari Longmidang ke Bak Kelalan hanya berkisar 7 km saja. Namun, saat tiba di ujung perbatasan, tak Hujan. disangka kondisinya juga masih tertutup. Oh, Itu putus. enggak, itu Jalur perbatasannya. yang biasa dipakai kendaraan melintas telah dibatasi oleh pagar. Tak sedikit tulisan keluhan warga terpampang di pagar yang menutupi jalan warga menuju Bak Kelalan. Jadi gimana tuh? Kalau ditutup ini emang seperti ini atau gimana pak? Ya kemarin-kemarinnya ya buka, sekarang kita tahu kayak apa ditutup sekarang. Berarti kita nggak bisa lewat sini dong bang untuk bawa beras kan? Iya, Nah, nggak bisa lewat. Kenapa tiba-tiba ditutup? Iya. Kan tadi banyak keluhan-keluhan gitu kadang. Ya begitulah. Kita ini ya kayak tukar-tukar begitu dah. tukar. Ya, tukar bisa berbalas. Oh barter. Oh, barter. Di mana itu tukar-tukarnya Pak? Ya di sini lah. Oh, Orang Malaysianya datang kan. Oh, orang Malaysia yang datang. Kenapa nggak pakai uang Melihat aja? kondisi pintu perbatasan yang sudah secara keseluruhan ditutup menuju Malaysia, Sapri dan saudara-saudaranya tak punya pilihan lain selain menukarkan beras dengan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini hanya bisa dilakukan di Krayan, yang artinya Sapri kali ini tak mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penggilingan berasnya. Udah Kasian. setahun sekali. Sampai di iya, warung kasian sembako juga ya. untuk barter, beras milik Sapri sempat ditolak karena kondisinya yang sempat terguyur hujan. Tapi katanya orang Malaysia tadi datang. Iya, tapi kok nggak jadi ya? Belas kasihan dari pemilik warung, hari ini Sapri mendapat 2 gula dari hasil Ih, tukar 4 Dikit karung beras. banget. jadi setelah proses negosiasi ternyata beras yang kondisinya basah itu nilai jualnya turun, nggak bisa disimpan sehingga awalnya ibu ini menolak untuk menukar dengan bahan lainnya, tapi setelah negosiasi akhirnya bapak mendapat 2 kantong gula. Tolonglah perhatian kami di kampung-kampung ini di pedalaman. Susah betul kami di sini. Wah, ternyata ya Kasian juga ya. banyak kita aja orang Indonesia tuh nggak tahu loh hal-hal yang kayak di pedalaman gini yang orang tuh ternyata masih sulit aksesnya. Mereka betul-betul berharap sama pemerintah untuk perhatian lebih ya kan. Aku juga heran tadi kenapa tadi kata bapaknya kan barternya di perbatasan gitu, tapi tiba-tiba mereka nyamperin ke rumah salah satu warga dan gitu kita nggak tahu warga Kayaknya Indonesia putar atau balik. Malaysia. Iya, kayaknya putar balik gitu nggak sih tadi? Kalau putar balik berarti itu warga Indonesia ya. Ada dong yang mau beli berarti. Mungkin warga situ nggak sih? Bisa jadi juga sih. Tapi kan tadi ibunya juga bilang kalau ada orang Indonesia mau ya boleh juga. Iya, ya. boleh juga. Oke, ini ada beberapa tuntutan dari warga dan kita nggak tahu ya ini warga Indonesia. Indonesia. Oh, kayaknya Warga dari Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia. Pertama ini ada pemerintah segera membuka pola perdagangan tradisional seperti pola yang dilakukan sebelum COVID-19. Menolak adanya praktik monopoli perdagangan di perbatasan. Oh, berarti ada monopoli perdagangan Benar, ya. Terus memberi peluang seluas-luasnya kepada pihak pengusaha yang ada di kedua negara untuk melakukan perdagangan seperti sebelum COVID-19. Oke, pokoknya ini banyak ya tuntutan dari masyarakat. Gitulah tadi ya tentang keluhan masyarakat di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ah, gimana nih masyarakat Malaysia? Apakah ada yang pernah
merasai beras-beras dari Indonesia. Boleh komen di bawah nih, alasan kenapa harus beli di Indonesia? Apakah ada alasan tersendiri mungkin? Bisa juga sih karena rasa apa ya, kadang tuh sesama pedagang gitu kan ada Oke. feel yang merasa kayak kasihan Kasihan loh kalau banget mereka ya. nggak laku gitu, karena selaku pedagang juga pernah merasain mungkin kalau dagangan mereka nggak Iya, laku. benar Jadi sih. lebih ke rasa kemanusiaan aja gitu ya kan. Semoga lah persaudaraan Malaysia dan Indonesia semakin erat biar hal-hal yang kayak gini tuh bisa saling membantu. Benar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Untuk request video silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa juga nonton video kita sini dan bantu like, komen, dan subscribe.